Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Para habaib sekali lagi yang menghormati dan baik khusus bahasa dosen atau Muhammad Iqbal, adik-adik kami, jiwa mikir, umat Israel, kemudian kakak-kakak Iqbal Amir, Fikir, Bukit, Al-Mahidi, dan apa yang lain-lain, tapi kita juga lihat alhamdulillah ada Pak Ismail bin Hasan bin Israel dijaga, kemudian di belakang saya Habib Abdullah bin Ali bin Abdullah dijaga, ada Habib Al-Hasbi dan para habaib yang tidak mungkin saya sebutkan atau sesuatu yang insyaallah tidak mengurangi sholat kami kepada mereka semua, para kiai, para ulama, para asatidz yang kami hormati dan bapak-bapak, ibu-ibu bersama saudara dalam ikatan sebuah tarikat saudara, kalau bisa dikatakan belum berada. Seharusnya persoalannya akan lebih kuat karena diikat dengan sebuah tarikat. Kita sama-sama belajar dan ada selawat dari seorang mufti kami Muhammad Maulana Abdul Umar Ismail bin Yahya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami cintai, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dikumpulkan di satu tempat yang insya Allah dari rumah ke sini tujuannya tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tidak lain kecuali hanya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya, maksud kami dalam mencapai tujuan tersebut, mudah-mudahan sampai di sini pun kita tetap dalam keadaan mengingat Allah dan Rasulnya. Ditakdirkan di satu tempat yang mulia itu merupakan karunia terbesar, karena tidak semua dari kita bisa hadir di sini. Bisa saja ada yang pengen ke sini tapi sakit, atau saudara kita yang memang sedang dijauhkan, sudah mengingkari ridhonya Allah, berupaya menghendaki hawa nafsunya, itu terjadi. Kita harus bersyukur kita di sini ditentukan dan punya keinginan ridhonya, agar kita bersama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul yang bersama Abah Ismail bin Umar bin Ismail bin Yahya. Para hadirin wa hadirat yang kami hormati, sedikit ingin kami ulang pada asal tadi kita baca lanjut awalnya. Kenapa kami yang bertemu di Istiqomah setiap Maulid Nabi selalu haul Abah Ismail?
Dimulai dari di sekitar tahun 1911 ada seorang ahli riyadhah melakukan riyadhah di tempat makbarnya Maulana Syarif Hidayatullah bin Jati. Ya dekat di longkang ini bukan dekat atau saking pengen longkang kayak gitu harus betul mobilnya pusat beliau ziarah kemudian mendapatkan satu isyarat. Kurang lebihnya isyaratnya adalah dia didatangi seorang kekasih Allah, orang wali Allah, Maulana Syarif Hidayatullah. Yuk, ini pada alas, ini alas pandang sini. Ini waktunya anak bango tong-tong, bango putih, tong-tong, tekah. Ini katakan pasangan, namun kau anak tekah, bango putih, tong-tong, tekah, mengingatkan maka pasangan. Berlalunya waktu, dan kami masuk dalam beberapa dasar. Yang pertama di sini. Kemudian segera bapak dasarnya sering ke sini. Beliau juga pernah berguru pada kakaknya Syahuna, yaitu mengikuti tarekat Sabiya. Bahwa itu Pak Muslim ini salah satu muslim tarekat Sabiya sekarang. Kemudian diperintahkan oleh Abah Ahmad Bunur, Bapak Dasar akan berguru ke adiknya, yaitu Abah. Pada waktu itu juga sobat, sudah kenal dengan dua Sayyidina. Lama kelamaan, akhirnya Sayyidina itu selalu menganjurkan dalam salah satu kurikulum tarekat syahadat sholawat, di antaranya adalah tarekat guru atau dalam dulu namanya tarekat guru. Yang terakhir yaitu istiqomah setiap sholat pakai sorban jubah putih. Kemudian Syekhunya datang ke sini kemudian mengingatkan, nah, semuanya kita ingatkan dengan kira lagi riyadhah ini bulan dulu, barulah akhir. Berarti kaget karena selama ini dia hanya menunggu dan belum pernah kasih tahu sama orang. Tetapi Syekhuna sendiri datang kemudian menagih janjinya, mengingatkan lagi hasil kasarnya, isyaratnya. Jadi mau bangun putih kok bersorban. Seorang guru yang mengajarkan putih-putih. Ingatlah, dan ternyata beliau yang mengingatkan. Karena apa salah? Usul penggawe pos antara Batavia Semarang, posnya ini ya salah. Gawe pos internet Jakarta, Batavia Semarang. Ada saya lupa itu namanya. Ada Semarang. Kemudian nanti buat keratonnya lagi. Jadi kenapa sikapnya sangat identik dengan Nabi Ismail? Ya itu karena dari Allah itu. Jadi keratonnya itu Ismail. Dari mana adalah apa?
Dan betul setelah nggak lama karena dipasrahkan, kemudian Abah Umar itu sudah juga memerintahkan Abah Ismail untuk melihat di sini, dan Abah di jamaah Abah Ismail tidak, karena beliau adalah orang berjuang di sebuah nggak bulan-bulan. Ternyata yang biasanya ikut perang itu dia di sini, dan waktu itu juga tidak, kalau tidak salah di sini Bapak Rasul mengangkat anak namanya Ahmad bin Yai Kebondangan. Jadi saya pernah belajar di sana 7 tahun. Riyadhah di sini, dan setelah Riyadhahnya muncullah 2 nadhah. Nadhah yang pertama, ulatana angka alif sampai ketemu rapat akbar pameran menang dia ketemu Khidir Mulan Ismail Yarisra Ilmu Musa Gabe Haji ada mulai. Kemudian kami juga menyampaikan satu nadhah yang bersumber dari tema sufi. Khidir Mulan Ismail yang ketemu Gabe Khidir yang syahadat terbanyak ketemu. Itu yang kami tahu bulan tentang Citemu dan Abah Ismail. Saya langsung bertanya kepada Mas Lufi Allah. Ya Ismail sinten? Ismail abai jenengan Abah. Inilah Citemu, dan betul lepas ditinggal Abah Ismail, Syekhuna Abah Ismail dari 1 minggu itu paling tidak istiqomahnya di sini 5 hari. Hanya Kamis dan Jumat saja di kantor. Lepas dari menjadi anggota MPR RI tahun 71 sampai dengan tahun 82, beliau itu istiqomah selalu banyaknya dia di sini, di situ. Beliau jadikan Citemu sebagai salah satu tempat untuk banyak mengungkapkan pemikiran, bermusyawarah dalam rangka meneruskan tuntunan yang banyak dari pendahulunya, ayahandanya Abah Umar bin Ismail bin Yahya, yang kita sebut sebagai guru musik Khalil Muhammad. Dari Citemu ini banyak pemikiran yang keluar sampai dengan beliau meninggalkan kita semua di tahun 2003. Tinggal oleh Syekhuna tahun 1973, beliau wafat di tahun 2003, 20 tahun ya. Perjuangan beliau di antaranya adalah bagaimana melepaskan masyarakat dari belenggu kekuatan. Karena kita Ahlus-Sunnah, sesama Ahlus-Sunnah wal Jamaah dibentuk-bentukkan sehingga kita sempat itu kuat, dan bekas perempuan itu masih ada sampai dengan tahun 73 itu masih ada. Abah Ismail berhasil meyakinkan para ulama agar bahwa syahadat ini adalah sesama Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Dan secara negara pada waktu itu kita dilindungi oleh negara. Beberapa kali bersiap dihadiri oleh beberapa menteri, mulai dari Arab Syarani Pemilihan Negara, beberapa gubernur, oleh DP, Ahmadi, beberapa penasihat presiden datang ke sini. Kita Sujono Humadani, yang terakhir Mubes yang pertama, kalau tidak salah, dihadiri oleh Menteri Agama langsung, Profesor Dr. Menabur Sadari, pada waktu itu kalau tidak salah. Mubes keempat kali
berhasil membangun masyarakatnya dalam keadaan kondusif, tidak muncul polarisasi yang seperti sekarang ini. Nah, terus sekarang ini banyak polarisasi, satu desa kita apa berurusan ini. Itulah bukti bahwa Pak Ismail mampu untuk mengemban amanah dari Nabi Fir'aun. Jadi Abah Ismail di situ suara beliau. Abah Ismail menjadi pimpinan asalnya bukan suara beliau, tapi betul-betul atas perintah. Dan secara ruhiyah, secara spiritual, beliau ditempa langsung oleh Syekhuna dan tempatnya di sini. Dan beliau bertemu dan diajar oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Tapi kalau yang percaya, tapi kalau lihatnya casing, makanya sulit. Karena kekasih Allah itu ada tiga, ada wali sufi, ada wali masjid, ada wali malamatiyah. Ketika nggak ngaji, kacamatanya pasti satu. Nah, tetapi seharusnya kalau orang sangat itu patokannya jangan jauh sama radon. Itu jelas dua radon lain-lain tentang Pak Ismail. Jadi hal ini mudah-mudahan menjadi persembahan kami dan persembahan kita semua agar Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau di sisinya. Dari aku sebagai anak yang berbakti terhadap orang tuanya, dan menjadi kekasih dari Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cerita Pak Ismail itu luar biasa, pokoknya. Dan berikutnya kami sekali lagi kita doa karena pewaris dia Pak Iqbal sudah ngomong, ada organisasi sebagai ormas, ada sebagai pimpinan, ada sebagai adanya. Cara nanti berkaitan dengan baik hal. Kalau tuntutan itu nanti dia terkait dengan baik hal berdasarkan dari Syahrul Mursyid penerusnya. Kemudian yang ketiga sebagai organisasi masyarakat yang sekarang secara kompas biasanya berdeklarasi. Kita memang tadi sudah dibahas lama. Beda, dulu Abah Ismail adanya di MPR. Jadi MPR-nya Abah Ismail itu bukan sekarang berdiri. Abah Ismail tidak kami dengar, Abah Ismail tidak mau. Tetapi oleh Habib Umar dipaksa untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga beliau sempat dititipkan dulu ke Mister ke Sosroani Jolo untuk belajar politik. Oleh siapa dititipkannya agar ketika nanti menjadi anggota MPR mampu memperjuangkan kunjungan masyarakatnya di masa pemerintah secara politik. Pasca ditinggal Abah Ismail, ya kita tahu sendiri kalau DPRD karena gaji dia sudah 2 kali, 3 kali kalau dari mana dia akan benar-benar setiap kali. Ya, oh kadang-kadang cucu saya punya, jangan sampai nanti orang cucunya pakainya agama. Kalau bilang cucu dari nasab, nanti kecil ya sampai ya. Kalau umat Israfil bin siapa? Bin Ismail. Berarti cucunya siapa? Kalau yang lain bin siapa? Tanyain. Bin siapa lagi? Terus ketemu sama umatnya. Jangan bilang cucu kita baik dari pihak siapa? Yang jujur. Kalau umat Israfil diseset darahnya itu darahnya dibuat.
kami tahu bahwa ini arahnya juga arah demokrasi ya, tapi mikir sedikit. Para bapak, para ibu, karena ini maulid Nabi orang dewan. Sudah pernah belum? Nah, apa? Pahamnya, paham. Ini banyak yang belum tahu, tapi insya Allah sudah tahu semua yang nggak begitu. Kalau yang dapat haji, ini seniornya dia, Hasan, seniornya Umar juga di Jakarta. Sama, menurut sama. Para bapak, para ibu yang kami hormati, Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau berlari mandiri, berlari pada rusak. Mudah. Kita semua keluarga besar jamaah syahadat semuanya hampir mengklaim bahwa kita ini pengen mengklaim dirinya sebagai murid apa? Benar. Nah, tapi itu di luar sana anak-anak kita, anak-anak santri itu sedang kita bikin, kita bina. Kita tidak bersemangat juga. Suatu saat masyarakat harus maju pendidikannya, harus maju skillnya. Dan bahkan itu yang diciptakan oleh Abah Ismail sebagai pusat pendidikan ke depan, pusat administrasi, sedangkan di Papua akan dijadikan sebagai pusat peribadatan. Ini cita-citanya Abah Ismail seperti itu. Insya Allah masih kami sisakan 1 hektar tanah di Citung ini hasil dari Abah Ismail, peninggalan Bapak Dasa, Abah Ismail, dan yang bagus di laut per hektar. Tapi tidak sekarang, sedang bangun dulu sumber daya manusianya agar ulama masyarakat ke depan jangan ulama kalian. Jadi ulama yang benar-benar ulama. Ya. Betul juga. Kita mengaku jadi murid apa? Umat. Hari murid kuat pasti. Hari murid kuat apa? Murid apa? Hari muridmu. Jangan segini kamu murid tidak bisa. Pengen tahu bagaimana Imam Ghazali pengen diakui sebagai muridnya dunia. Pengen tahu? Begitu susahnya. Karena lebih dulu adiknya Imam Ahmad. Imam Ghazali sudah menjadi ulama besar pada waktu itu ahli syariat. Hujatul Islam sudah bergelar pada dia. Karena dia menjawab orang-orang ahli batinnya. Dia juga menjawab para ahli filsuf. Dia menjawab para ateis. Mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para ilmuwan-ilmuwan di zamannya. Tetapi Imam Ghazali belum puas, masih pengen tahu, pengen ibarat penyakit kata beliau. Dengan ilmu-ilmu yang telah dia capai, itu belum bisa menjadi dokternya, menjadi obatnya. Maka ketika adiknya lebih dahulu mempelajari ilmu tasawuf, maka diketahui bahwa adiknya asal lebih dulu.
Adiknya ini Imam Ahmad kasar lebih dulu. Kasar itu salah satu karomah tadi itu. Dari hasil riadonya, adiknya tahu ketika Al-Ghazali menjadi imam, tampak oleh adiknya itu berlumuran darah. Karena Allah memberi kasar. Ketika terjadi ditegur, kenapa? Ketika bermakmum dia merokok, kemudian ditegur melalui ibunya, kenapa Anda tidak mau bermakmum kepada kakak? Maka singkat cerita dia berterus terang bahwa ketika kakak ini takbir, tidak lama setelah itu tampaklah si kakak ini dalam keadaan berdiri itu berlumuran darah. Nah, sang kakak Imam Muhammad ini ternyata dia mawas diri betul ketika takbiratul ihram dia sedang memikirkan dalam sholatnya, berpikir tentang bab head. Head uang kecil dari itu. Nah, kasar adiknya, tapi dia akan farok saja. Tapi karena alim dengan alim, akhirnya tanya, kamu berdiri kemana? Maka diantarkanlah kakaknya ini, kalau memang betul-betul ingin berguru, mari diantar, itu nggak langsung diterima. Begitu Ghazali datang, majelisnya dulu ya langsung ubah. Ini gurunya lagi majelis kayak gini, mau Ghazali datang nih, pengajiannya, itu langsung ubah. Tapi dia tidak berkembang ini, walaupun menjadi seorang yang besar pada waktu itu, tetap pengen jadi murid. Murid. Kalau ini lagi kebiasaan murid, butuh, rendah. Mas datang ke rumahnya agar diakui untuk jadi muridnya, itu disiram pakai air kotor, air bekas. Oh bukan apa? Ketika musim dingin, kemudian dipanggil, itu soalnya luar biasa. Dipanggil, saya mau diterima jadi murid. Sungai begitu dingin ya, dijorokin, cuma jorokin aja, jorok. Itu tiga. Itulah orang yang pengen jadi murid. Kata-kata diberkah itu. Apa yang memulihkan orang yang murid itu, yang harus jadi kebanggaan itu, bukan yang membangga-banggakan dulunya. Nah kita baru merasa senang juga korban pernah makan pamurah kan stempel untungnya ditemu bilang kita tolak jadi merasa jadi muridnya apa? Umat. Seorang murid adalah melenyapkan murid itu iroda keinginan seorang yang sedang berupaya mematikan keinginan hawa nafsunya hanya mengikuti gurunya. Kalau kita pengen jadi muridnya siapa pula? Muridnya apa? Umat. Maka keinginan kita hawa nafsu kita upayakan berubah, tutup. Yang muncul adalah apa yang diinginkan oleh gurunya itu murid. Bismillah dulu. Karena tujuan menjadi muridnya apa umat? Agar mampu menjadi muridullah. Ngaji syahadat dan jalani para wali buru-buru udro-udro dan diakali. Nah, gimana kata? Kita lenyapkan
kita mujahadah dengan tuntunan ini agar apa? Agar kita mampu menjadi kekasih Allah, menjadi wali. Nah itulah muridnya Abah Umar. Dan kadang-kadang keliru, bikin sahabat mulak-malik pengennya dari dukun. Jika orang dari wali jadi itu jauh kasar, langsung ngomong di orang. Baik satu kali kasar, akhirnya nafsunya yang main, hancur dia tidak jadi kekasih Allah, tapi jadinya musuh. Karena jadi kekasih saya. Karena wali Allah dengan walinya saya itu beda-beda tipis. Jadi ayo ya, kita semua mati. Kenapa kami senantiasa sabar terus? Sekali, 2 kali, ini 3 kali ya. Karena sebetulnya cita-cita kami adalah tidak lain mendapatkan agar yang diimpikan oleh Syekh Bonang, kemudian Abah Ismail itu terwujud. Agar kita mempunyai satu kesempatan yang sama, bahwa murid-murid di Abah Umar ini terdidik madrasah syahadat ini harus betul-betul rapi menuju Allah, bukan menuju dirinya atau kelompoknya saja, sesuai dengan akhlaknya Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas, agar kita bisa bermanfaat bagi diri kita, tapi juga bermanfaat bagi diri orang lain. Nah, sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, sementara masyarakatnya manfaatnya yang kamu saja. Manfaat dulu. Misi syahadat ini sekarang apa? Saudara kita yang di Palestina dibombardir sekarang. Apa yang kita perbuat? Apa manfaat syahadatnya untuk perjuangan masyarakat Islam saudara kita yang di Palestina? Apa? Jadi hanya ngomong syahadat paling top. Bab saya, apalagi bab hakikat, apalagi bab hakikat. Mau dong, enggak karena angka alif sampai ketemu rapat akbar, pangeran menang, dia ketemu. Tahu makna alif? Tahu kan makna alif? Ya, sudah. Mereka itu bukan berarti berupayakan kita untuk mencari alif, karena ketika dia seorang menjadi seorang murid yang tujuannya apa kepada Allah seperti alif, apa yang dia lakukan semata-mata sadar bahwa itu adalah ketentuan Allah, tidak yang lain, bukan hawa nafsunya. Jadi kita hidup yang menghidupkan Allah. Kita diperintahkan berusaha, kita diperintahkan ibadah, kita diperintahkan apa saja. Kita harus betul-betul menyadari bahwa itu semata-mata kudrat Allah. Kita tidak bisa duduk kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Karena yang punya mata tapi nggak bisa duduk. Kita tidak bisa berdiri ketika kita tidak diberdirikan oleh Allah. Seseorang berdiri, siapa yang berdiri? Siapa? Siapa yang berdirinya? Mungkin rumah alif jawabnya. Ketika yang merasa berdiri saya, maka kena dong. Aja buru-buru takbir dia masih ngaku. Aja buru-buru sholat dia sebelumnya wudhu. Aja buru-buru takbir dia masih ngaku.
Tidak. Yang takbir siapa? Nah, kita harus tahu mana wajib, mana sunnah. Anak-anak sudah baca tuh. Ya, tadi sore tuh. Rukun sholat ada berapa? Kita yang anak-anaknya aja nggak ngaji. Ngaji kan? Sapinya berapa? Orang ngaji beli. 10% itu utuh sahaja yang harus sapinya. Aqidatul awam tadi sama anak-anak diapalin. Misalnya aqidatul awam 10% untung biasa ada yang apa aqidatul awam. Jadi aku kayak bahaya tak nikah. Mau nikah atau mau seperti ini terus? Mau nikah dia itu saja. Untuk meningkatkan masyarakat, semua stakeholder masyarakat harus sadar bahwa kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka pendidikan kita harus ditingkatkan. Politik kita juga harus dikompakkan. Budaya kita juga harus dibangun. Bagaimana kita mewarnai negeri ini? Bagaimana kita peran serta dalam mengambil kebijakan negara ini? Selama ini kita kan selalu ekor. Dari pemerintah ini dibagi, mau syaratnya kan pemilu atau bukannya baik. Ketika pemilu, ini calon ini, mau syaratnya kan pemilu bukannya baik. Hasilnya berbeda hasil apa? Ya beli. Nah oknum saja, saya ikut pilpres calon ini saya ikut calon ini DPRD-nya. Berarti ya sendiri kan coba, yang lain dikorbankan. Setelah jadi apa putusan akhirnya? Makanya sadar beli, sadar bukan. Nah kita keluar untuk memilihkan ini menuju kebaikan masyarakat itu harus semua. Karena ketika bicara Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mencontoh segala sesuatunya, barometernya, ukurannya adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswatun hasanah. Sebaik-baiknya contoh adalah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berpolitik enggak? Nah, jangan mau dilarang untuk berpolitik. Kita harus bangun politik kita dengan benar. Ketika kita berumah tangga, contoh Nabi. Ketika kita mengembangkan budaya, contoh Nabi. Akhlak yang dohir maupun akhlak yang batin. Saya bukan ajarin yang batinnya. Obat suhu tawakal. Ibadah aja. Bulan Ramadan dibahas lagi nanti oleh Al-Arabi Rasul. Bisa keluar bagaimana hidup Allah itu spiritualnya. Sedangkan ketika seseorang yang spiritual mampu mumpuni, maka dia akan mampu membimbing dirinya dan lingkungannya untuk menuju Allah. Maka ketika dia berpolitik, politiknya untuk kemajuan agama Allah, bukan untuk kantongnya pribadi. Ketika dia bekerja, maka dia akan infakkan sebagian hartanya untuk jalan Allah. Karena dia sadar yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang sehingga dia bisa usaha siapa? Dagang. Bisa dagang siapa? Baik Allah. Bisa dari karyawan siapa? Bosnya. Ya. Memulihkan itu tuntutan itu. Maka ketika hasilnya untuk siapa? Ya. Membuat pakai kemen. Maka al-bakhilul adulullah walau kana abidah. Mesti musuhnya Gusti atau senajana ahli buka hajud kita. Apa mana kan lu kata ahli kita nanti bisa dia harus baik kabeh. Dua hajud di lokal mesti dari
Itulah gemblengnya saya guna ke situ agar kita mampu menjadi pribadi yang mencerminkan akhlakul karim. Karena tajallinya Allah. Paham lalu bahas karena salah paham belum main ya. Jadi masih penting bocah-bocah mau pada ngaji buat pesantren, ya. Bagi pesantren teman yang mengelola pesantren kami mohon agar jangan sampai omongan pesantren belum tahu bahkan tahun bisa baca kitab, belajar. Dulu siapa saja yang mengelola pesantren pendidikan di masyarakat konsisten komitmen, jangan manfaatkan masyarakat untuk kepentingan sesuap, dua suap untuk kepentingan dirinya. Ayo kita belajar mengikuti apa yang diinginkan oleh Sayyidi Syekhul Mukarram. Karena ini mubalik, jadilah mubalik kan syahadat ya. Jangan mubalik kan apa yang dia tenar. Bagus yang dia tenar ditabrak, keluarga didui. Masuk pondok, jangan bermaksud untuk memanfaatkan asahadatnya hanya untuk kepentingan dirinya. Keluarga asahadat dan juga mudah-mudahan tidak memanfaatkan murid hanya untuk kepentingan sesaat usul anak buka bawah. Guru kabeh isu ya benar. Celakalah kita. Kita tidak akan menjadi kebanggaan Sayyidi Syekhul Mukarram. Mari dengan momentum Maulid Nabi ini kita jadikan diri kita layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu ahli tobat, karena Rasulullah itu ahli qanaah, karena Rasulullah itu ahli zuhud, karena Rasulullah itu ahli tawakal, karena Rasulullah itu ahli ta'allum ilmi, karena Rasulullah itu ahli yang berkata Hibdul Akbar. Kitanya pengen diaku murid Kanjeng Nabi, ya harus belajar sedikit. Siapa kan nanti beli, ada yang belum ngerti, ngerti nggak? Ngerti nggak bu? Ngerti ini apa? Rasulullah tangan minumnya gulai. Tangan Rasulullah mandi masjid sikil telan sikil kiri gulai. Oh itulah alat dohir. Ya artinya itu dakwah bukan karena amplop, bukan karena dipuji orang, tapi betul-betul untuk ila sabilillah menuju Allah. Ayo ya, karena saya bukan menginginkan seperti itu. Kita harus saya punya semuanya tahu, kalau bersemuanya semuanya tahu, kelakuan bejat, yang isi kita saya punya. Karena hidup ini bukan tentang saya bersama si wali itu berapa tahun, bukan. Hidup ini bagaimana kita setiap detiknya mengingat Allah dan Rasulnya. Itulah betul. Hidup ini bagaimana semua yang kita lakukan untuk Allah, bersama Allah. Ya. Jadi bukan jumpa sobat energis, itu masih beres. Ketika pakai jumpa sobat, malulah kita ketika kita sehari-harinya tidak mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju ini mohon. Rasulullah mohon ngaji, mulai ngaji. Ayo diperbaiki. Bis paling anak-anak gula pada memperhal. Insya Allah 9 perkara itu kita terapkan. Asal ada yang lambat laun akan menjadi khairul ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf bahkan nahyuna 'anil munkar. Tapi lamun angger baik kene mungkin baik urusan politik mereka
Kalah terus. Karena saya tuh ngobrol politik tadi tuh ada udah orang saya tuh, mohon maaf ya, saya lebih senang kadang-kadang ngobrol politik dengan kaum yang lain sesama saudara lain, bahkan sesama awal berlima. Ngobrol politik kau sahabat dan dusta, di bawah. Ayo ya, kita semata-mata karena Allah. Belajar ya. Siap. Siap. Siap beli. Siap. Ya, ayo bareng-bareng belajar. Nah kita sama-sama. Biasa jangan sampai menit. Tapi kan, tapi kan namanya dalam bermain. Pada minat baliknya kau terus keluar. Jangan saya ulang. Ya kan? Ini sih jangan salah kosong. Nah, ya kan? Ayo naik. Naik. Naik melek. Ada pakai dulu. Ya, kalau menurut apa? Saya itu menurut, tapi hati itu boleh. Ada kemudian belajar ya. Uang ini menurut, boleh apa? Yes. Pikir kalau tolong pikiran terbaik, waya politik mewah. Pikirin anggo saya enggak, waya pegawai saya enggak mewah, lucu. Saya baru tahu ada sebuah tuntutan atau tarekat yang seperti kita tahu. Jangan sebuah tarekat, ikatannya harusnya satu dua. Yang pantas ketika zaman Ismail, itulah tuntutan seperti itu. Komitmen. Konsisten. Ini pondok pesantren besar. Keluarganya nyalon wakil gubernur. Maka santrinya komitmen tadi. Wakil gubernur Jawa Tengah, siapa? Kiai Manur. Ini mau sahabatnya ngomong wah, kalau besar. Mungkin kalau hidup dia isin. Berarti kan kalau tarik kan? Ayo, lek sana. Yuk, udah sampai ini sekarang Allah kan dorong bilang mungkin itu berapa jelas sadar bahwa kuliah di hamba agama tidak ada jaya, tidak ada upaya kecuali atas ketentuannya Gusti Allah wala quwwata illa billah semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang tersebut bersyahadat bertanya, nah itu seperti itu. Ketika kita hidupnya tidak untuk Allah dan Rasulnya, maka kita nyata dalam keadaan bermaksiat. Ya maksiat loro liyane ya maksiat loro liyane Bulan
ada secara politik nanti saya tunggu bulan apa? Bulan tidak? Februari. Bulan Februari dibuktikan sebetulnya anak pun dewa aboma atau tidak yang ngambil 7 dan covid program ayu itu kemudian secara akikat hanya orang yang tetapi pusat dari syariat adalah akikat. Maka harusnya kita menjadikan apa yang kita lakukan ini semata-mata menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ya, ayo kita jaga bilangnya, ayo jaga tenang, bisa aja kuning atau siapa tadi, selama tadi, tergantung awal itu jelas ada sampai dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya bulan mengumpul abunya para putar dan minta maaf bila ada kalimat kami yang tidak berkenan dalam hati bapak ibu semua yang bermanfaat dari Allah yang tidak manfaat dari Allah sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf yang kita maaf dimaafkan dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.